Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini dalam sesi Indonesia Economist Club ya, berkait topik dengan perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini terjadi perbincangan yang sangat luas ya, dipicu oleh penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade, singkatannya ART ya di Indonesia, itu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo pada tanggal 19 Februari 2026 tentang perjanjian dagang resiprokal kedua negara. Nah, namun hanya beberapa jam kemudian Mahkamah Agung Amerika Serikat justru mengeluarkan keputusan tidak langsung terkait dengan ART Indonesia itu, tapi keseluruhannya bahwa Trump ini dianggap menyalahi, melangkahi wewenangnya untuk persoalan demikian. Nah, tetapi tetap saja topik itu menjadi perbincangan yang luas sampai saat ini ya. Nah, saya dengan kawan-kawan ekonom kebetulan memiliki WAG ya, WhatsApp group, dan kami juga secara periodik melakukan diskusi tentang berbagai topik ekonomi. Rencananya tiap bulan, nah kebetulan kemarin yang kedua itu membahas tentang ini. Nah, diputuskan pada perbincangan itu masing-masing ekonom menyampaikan pandangannya secara singkat tentang topik ini. Nah, jadi saya sudah izin mereka menayangkan untuk potongan-potongan pendapat itu ke dalam ISC di kanal Awali Rizki. Berikut ini pandangan dari 4 orang ya. Pertama dari Profesor Dr. Didin Damanhuri, guru besar di IPB, ekonom senior yang juga banyak sekali dikutip. Lalu dilanjutkan oleh Dr. Nopal Adib ya, seorang dosen ekonomi di Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya lagi adalah seorang ekonom muda ya yang juga paling gencar ini pendapatnya dikutip oleh media tentang topik ini, yaitu Nailul Huda, seorang ekonom dari Celios. Nah, lalu yang keempat adalah Profesor Dr. Telisa Palianti, guru besar dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi ya. Prof. Didin Damanhuri, silakan Prof. Prof, masih gabung? Iya, makasih. Nah. Ya, jadi kalau suara saya oke? Kedengaran, Prof. Oke. Ya, saya kira kalau lihat dari yang antusias terhadap ATR ini adalah pengusaha ya, kalau kita dengar gitu. Dan ada tulisan dua orang ya, yang ekonom istana ini, satu Andi Rahmat dari Kadin dan Salamuddin Daeng. Itu yang kira-kira sepakat lah dengan ATR ini. Suara dari mereka itu. Nah, salah satu yang kalau saya tangkap dari Andi Rahmat bahwa nampaknya Presiden Prabowo akan menggeser eh, apa kecenderungan untuk bukan alians ya, kecenderungan untuk Jakarta Beijing yang diciptakan oleh Jokowi akan digeser ke Jakarta Washington. Jadi kalau lihat kata Andi Rahmat, pidato-pidato Prabowo itu begitu. Nah, ketika Prabowo juga memilih BOP yang banyak dikritisi oleh dalam negeri maupun luar negeri, ini dinilai juga sebagai bagian dari menggeser bagaimana Presiden Prabowo mau lebih dekat ke Amerika. Nah, tadinya diharapkan bayangan kita setelah masuk BOP lalu tarif pun akan lebih resiprokal. Tapi yang sudah ditandatangan itu, yang bisa kita baca dari pasal-pasalnya yang 45 halaman itu, ini adalah bukan tarif resiprokal. Seperti kata Pak Karimi tadi, ini tarif sepihak.
Jadi bukan tarif resiprokal. Dari sisi tarif pun kita harus menerima begitu banyak komoditas yang wajib nanti kita harus beli. Tapi ketika kita mengekspor, selain yang dikecualikan itu adalah 19% awalnya, setelah Mahkamah Agung membatalkan lalu menjadi 10%. Tapi lagi-lagi bahwa ini Presiden Trump juga kelihatannya sudah mengancam kalau negara yang tidak mematuhi kesepakatan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, kira-kira 32% itu. Jadi memang ini satu karakter dari Trump di berbagai fora internasional yang menekan bukan hanya negara lemah seperti Indonesia, tapi juga ke China. Jadi tarif sebagai alat penekan, alat pressure agar kita bisa mengikuti kehendak Amerika. Nah, dalam konteks itu, maka saya sepakat sebenarnya tarif maupun non tarif ini adalah sebuah yang bertentangan dengan cita-citanya Presiden Prabowo kalau menurut saya. Karena implikasinya adalah seperti kewajiban-kewajiban yang harus kita beli dari Amerika, baik itu migas, kemudian pertanian, Boeing dan lain sebagainya, yang totalnya adalah sejumlah 34 miliar US dollar atau sekitar 570 triliun, itu 1 tahun kita harus keluarkan kewajiban itu untuk membeli yang sesungguhnya belum tentu merupakan kebutuhan kita dan akan mengancam neraca perdagangan Indonesia yang sekarang ini juga dengan Amerika memang surplus dan kita sudah defisit dengan China 15 miliar US dollar ya. 150 miliar US dollar. Jadi kita dengan membeli produk-produk Amerika yang diwajibkan itu butuh hanya setengah tahun untuk ke selevel defisit kita dengan China. Jadi menggeser ke Amerika, tetapi kita tidak menyelesaikan sudah defisit neraca perdagangan dengan China 150 miliar US dollar, tapi kemudian dalam 4,5 tahun ke depan kita akan menambah juga sekitar jumlah yang sama dengan Amerika. Jadi saya setuju bahwa ini baik non tarif, barier maupun tarif sekalipun memang DPR saya kira harus mengambil satu sikap. Sebenarnya kalau dalam sebuah perundingan gitu, itu kan harus ada call yang tinggi. Jadi kalau menurut saya DPR harusnya bukan hanya renegosiasi, harus dibatalkan. Harus dibatalkan oleh DPR, toh yang ambil keputusan nanti kan eksekutif. Jadi DPR harus bersuara, walaupun itu mungkin lobbynya harus kerja keras karena koalisi besar ini mungkin lebih mayoritas ya dibanding koalisi yang dimungkinkan untuk sama dengan suara-suara kritis ini. Jadi hemat saya DPR suaranya bahkan harus walaupun itu impossible ya, DPR harusnya berteriak tentang pembatalan tarif. Nah, lalu dalam hal ini perundingan Presiden Prabowo katakanlah akhirnya merenegosiasi dengan Trump untuk mengurangi kecenderungan neokolonialisme seperti yang disebut oleh Rizal Ramli Junior ini. Karena kalau dibiarkan, maka mimpi swasembada pangan, swasembada energi, kedaulatan ekonomi nasional, termasuk ekonomi untuk rakyat dari tema Presiden Prabowo ini akan tinggal mimpi gitu. Karena kita akan menerima komoditas bukan hanya Amerika yang sudah membanjiri, yang akan membanjiri produk-produk pertanian,
eh, produk-produk apa namanya bahkan nanti akan makin tercengkram oleh apa digitalisasi yang ala Amerika ya karena kita kita tidak boleh memajaki produk digital Amerika dan lain sebagainya. Toh sebelum ini pun kita sudah apa namanya eh, tergantung sekali dengan China. Sekarang akan ditambah dengan ketergantungan kita kepada Amerika. Maka yang dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi kita, bahkan kedaulatan dalam merumuskan kebijakan ekonomi kita. Jadi Indonesia, jadi saya kira ini prinsip konstitusi ya kalau menurut saya sih, termasuk prinsip pembukaan Undang Dasar 45 yang mendasari adanya sikap non-blok Indonesia terhadap berbagai hal politik maupun ekonomi. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Dr. Nopal ya dari Brawijaya, Malang. Silakan, Mbak Mas Nopal. Baik, terima kasih untuk Mas Awalil dan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, kalau dari saya mungkin ya singkat saja begitu ya. Kalau apa istilahnya apa ya, membelajari pasal per pasalnya saya kira sudah banyak sekali itu. Ya kan, baik di grup WA ataupun tadi juga sudah disinggung beberapa begitu ya. Ya intinya bahwa dari persepsi yang muncul begitu ya di publik begitu ya, dari perjanjian ART ini ya persepsi publik itu kita dipersepsikan sebagai pihak yang kalah begitu ya. Jadi begitu kita jadi pihak yang kalah ya. Ya bukan kita sih, rombongannya Pak Prabowo yang melakukan perjanjian begitu. Ya, ya ini juga terbukti dari apa para pengusaha di Amerika itu kan banyak memuji Trump ya kan karena merasa apa menyelamatkan industri mereka lah begitu ya kan, membuka pasar yang luas gitu ya kan di Indonesia yang pasar nomor 4 di dunia ya, terbesar di dunia begitu ya. Sementara di pihak kita setahu saya hampir tidak ada yang memuji Pak Prabowo dan rombongannya begitu ya. Nah ini juga memperkuat yang persepsi kita, persepsi yang apa kalah begitu. Nah sekarang what's next? Nah itu aja sebetulnya ya kan, dengan apa posisi yang seperti sekarang ini. Ya, jadi begitu. Ya sekarang mungkin agenda jangka pendeknya adalah bagaimana nih mengelola persepsi kalah ya, menjadi eh, ya kalau bisa eh, membalik begitu, ya kan membalik kondisi begitu, ya kan. Nah yang jelas ini ya tim Prabowo begitu ya, yang mungkin juga dari bisa mendapatkan masukan dari kita-kita juga begitu ya kan. Nah, dalam jangka pendek bagaimana nih apa mengelola persepsi publik ya supaya publik itu tetap merasa aman begitu ya kan dengan kondisi yang apa sepertinya terdesak seperti ini begitu ya kan. Nah, dan juga kalau bisa tetap mencari beberapa benefit begitu ya, beberapa benefit eh, dari kondisi yang seperti ini ya. Karena saya yakin ya, mungkin sekecil apapun ya, kita tetap bisa mungkin apa mengais apa beberapa benefit gitu ya. Jadi saya ingat tuh apa Warren Buffett begitu ya. Di awal-awal ketika dia jadi investor ya, dia itu menemukan apa jurus yang namanya Sigerbat Investing ya. Jadi Sigerbat Investing itu adalah eh, ya kalau secara harfiah itu investasi puntung rokok begitu ya. Nah itu pernah dilakukan oleh Warren Buffett itu selama bertahun-tahun itu ya. Jadi intinya bahwa eh, dalam puntung rokok itu sebetulnya kan masih ada apa manfaat begitu ya, mungkin bisa 2-3 kali hisapan lagi gitu kan.
ya kan? Nah, jadi begitu ya. Jadi mungkin kalau apa pihak Trump itu telah menghisap rokoknya, kemudian dibuang lah kita coba dari puntung Kesian rokok banget itu ya. mungkin bisa dua tiga kali hisapan ya yang bisa kita manfaatkan ya. Nah itu Warren Buffett itu bertahun-tahun menjalankan hal itu ya. Jadi mengambil cuan sedikit-sedikit ya dari saham-saham yang dianggap jelek begitu ya kan. Ya sampai akhirnya meninggalkan teknik itu kemudian jadi long term investor begitu ya, pindah ke long term investor sampai akhirnya jadi investor yang terkaya begitu ya, nah, di muka bumi begitu. Tapi sebelumnya saya dari coanya dari mengkorek-korek itu ya, puntung rokok itu ya. Nah itu bagaimana kalau kita terapkan begitu ya dalam kondisi yang seperti ini ya, mungkin ada sedikit-sedikit yang bisa kita ambil manfaatnya lah ya kan, dari apa hasil ART ini ya kan, supaya kita tidak benar-benar jadi ART yang tadi oleh Mas Awalil di apa plesetkan jadi asisten rumah tangganya Trump begitu. Ya, jadi mungkin itu ya apa agenda kita ya. Jadi memanfaatkan celah-celah ya yang tentunya legal begitu ya kan, untuk mengambil manfaat dari yang apa kondisi yang ada ini. Untuk membatalkan saya rasa kok ya nggak yakin lah saya kalau apa melihat sikap Prabowo itu berhadapan dengan Trump sudah sejak awal memposisikan dirinya seperti itu ya, apalagi mau melawan. Jadi saya kira susah sekali begitu ya kan, ya jadi begitu. Jadi mungkin itu ya pandangan singkat dari saya, Pak Lili. Siap. Eh, Mm-mm. Kurang lebih Terima mohon maaf ya, kasih, sekian. Assalamualaikum Dokter warahmatullahi Noval. wabarakatuh. Si udah gabung belum? Halo, Udah. halo, Mas Awal. Ya, ini Halo. yang kelihatan. Coba dari sudut pandang lain lah, kamu mau apa? Celios ini mau apa terhadap hal ini? Silakan, Mbak Sudah. Iya, iya, Mas Awal. Ini mohon maaf nggak bisa hadir secara luring ya, karena tadi kemarin pusing banget Mas Awal. Mikirin negara sampai vertigo saya. Mikirin negara sampai vertigo. Nah, ini sedikit cerita saja. Kemarin itu kita bersama-sama dengan eh, beberapa lembaga seperti imparsial dan sebagainya itu membuat diskusi terkait dengan ART ini. Nah, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kedudukan hukum dari ART ini dilaksanakan gitu kan. Nah, memang kemarin ada yang cukup keras juga, ada Bang Ferry Amsari ya yang memang menyatakan bahwa batal demi hukum gitu kan. Terus kemudian ada beberapa juga yang berpendapat yang dengan ya dari sudut pandang BOP dan sebagainya lah ya, itu bisa dibilang ART ini cacat gitu, cacat secara hukum gitu kan. Nah ini yang memang kita kita suarakan gitu kan. Dan kalau tadi saya dengar dari Mas Dipo dan Pak Edi dan lainnya itu bilang terkait ekonomi itu memang benar, tapi masalahnya adalah apa yang akan kita lakukan dengan berbagai posisi masing-masing gitu kan. Nah, Jalios itu sudah mengambil langkah untuk menyurati presiden lewat Setnek itu dengan surat keberatan. Nah, surat keberatan ini kita sampaikan berisi 21 poin keberatan yang nantinya itu pastikan ada hak 10 hari ya. Hak bagi pemerintah, presiden itu untuk menjawab 10 hari apakah menolak atau tidak gitu. Nah, kalaupun menolak itu nanti akan kita bawa ke PT UN. Nah, ini nggak apa ya, teman-teman jurnalis juga sudah kita bagikan juga suratnya gitu. Nah, kita akan membawa ke PT UN untuk Masa. melaporkan bahwa ada perbuatan melawan hukum
tadi misalkan Mas Tipo cerita soal TKDN. Nah, TKDN ini kan menyalahi beberapa peraturan Menteri Industrian dan sebagainya. Kemudian ada beberapa seperti CPH ya, Undang-Undang CPH yang dilanggar dan sebagainya. Itu adalah salah satu ataupun beberapa bukti bahwa Prabowo itu melawan hukum di situ. Nah, makanya kita akan gugat di PT UN. Nah, inilah yang yang kita yang kita gerakkan gitu. Nah, apakah nanti di PT UN diterima atau tidak? Itu tentu kita butuh dari dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga dari ekonom-ekonom yang sedang berkumpul di Bread Institute ini, seperti Mas Awalil, Pak Edi, Mas Dipo, Pak Prof Didin dan sebagainya, untuk bisa memberikan tekanan bagi pemerintah agar ini bisa loh dilakukan rekonsiliasi lah ya apa ataupun juga dibatalkan gitu. Jadi ini yang kita tuntut seperti itu. Jadi kita tidak menunggu ke DPR-nya. Itu langkah DPR adalah nanti langkah politik. Kita juga apakah kita bergerak ke DPR? Ya tentu pasti masing-masing porsi dari lembaga itu akan ada ke sana gitu. Tapi yang jelas kita memberikan tekanan awal dulu. Makanya tadi saya sempat melihat postingan dari LPM UI ya. LPM UI itu sudah memberikan statement bahwa di situ ada kerugian dan sebagainya. Nah, disinilah yang penting yang kita harapkan dari lembaga-lembaga, NGO-NGO, dari individu-individu itu juga memberikan statement yang serupa. Sama seperti ketika ada kerusuhan Agustus dan sebagainya gitu. Jadi ini yang bisa memberikan tekanan kepada uh, pemerintah gitu. Nah, ini yang kita lakukan dan kemarin ada pertanyaan juga apakah akan melaporkan Prabowo ke kepolisian dan sebagainya. Nanti nanti akan ada porsinya bagi NGO yang lain gitu. Tapi yang jelas dari gerakan koalisi masyarakat sipil kemarin sudah sepakat bahwa ini ada cacat hukum, ada pelanggaran hukum yang tentu kita harus laporkan kepada channel yang tepat gitu. Nah, satu yang kita pandang tepat adalah channel untuk PT UN. Kenapa kita kemarin menyurati terlebih dahulu ke Setnek ya? Karena di PT UN sebelum kita bisa melaporkan ke PT UN, ternyata kita harus memberikan surat terlebih dahulu ke Setnek gitu. Jadi alurnya seperti itu Mas Awel. Alurnya adalah kita sebelum ke PT UN, kita ke Setnek dulu, kita surati bahwa untuk meminta dibatalkan. Nah, ketika menolak maka kita bisa membawa ke Petun untuk dilakukan tindakan ataupun penyelidikan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Karena kita rasa dan kita yakini ya, ini menurut keyakinan Celios ya, menurut keyakinan Celios itu Prabowo melawan hukum dengan menandatangani ART tersebut. Itu aja sih kok dari saya. Mas Awalil. Ini minta dukungan dari teman-teman juga nih. Mas Dipo, Mas Awalil. Iya, ya, silakan. Tanggapan dari Prof. Ya, sedikit nanya Mas, kalau Pak Prabowo ini resmi menandatangani ini dan kesepakatan itu dibuat, apakah nanti sangat membahayakan nggak bisa diimpeach nggak gitu loh Mas? Kalau impeach itu kemarin ini Bu. Jadi kita ngobrol itu, impeach itu kan memang politik ya. Dia apakah DPR dia akan melakukan ke sana, tapi DPR itu mempunyai hak tanya sebenarnya. Mempunyai hak tanya gitu. Nah, makanya ini yang kita kalau tadi Pak Edi sampaikan mau ke DPR itu adalah menyampaikan terkait dengan hak tanya terlebih dahulu. Tapi masalahnya adalah walaupun hak tanya, apakah Teddy bisa menjawab? Oh, sorry, bukan Teddy ya. apakah Erlangga bisa menjawab gitu? Ini terbuka loh, udah nanti kamu ngomongnya. Ya, kan Teddy kemarin yang ngomong terus, Mas Awal, nggak apa-apa lah ya. itu makanya inilah yang ini yang kita dorong. Kita dari itu. Tapi kalau impeachment itu memang sangat politik sekali, saya rasa cukup sulit, tapi kita bisa mendorongnya dengan hak tanya sebenarnya. Dan itu bisa ditanyakan ataupun bisa diwakili oleh
mungkin satu satu orang ataupun satu fraksi itu bisa mendapatkan hak tanya gitu. Nggak usah koalisinya ya. Kalau koalisinya kan sangat susah. Impeachment kan harus koalisi kan. Tapi kalau hak tanya itu bisa fraksi aja atau bisa bahkan anggota DPR-nya aja. Mbak Rama sabar dulu ya. Itu malah yang mengarah ke impeachment itu yang di MK itu loh. Anggaran MBG tidak termasuk anggaran pendidikan. Oke, nanti kita juga diskusi itu. Eh, Prof. Telisa bisa hadir? Ya, suaranya udah Ya. kedengaran, Pak Awalil. Izin. Suara saya apa suara? Ya, Rasanya kan nggak? ya. Bagus, bagus. Dengaran, Bu. Ya, Bu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, maaf baru bergabung Bapak Ibu para ekonom, teman-teman yang kami cintai, dan tentunya terima kasih kepada Pak Awalil dan rekan-rekan jurnalis juga. Maaf sama tidak bisa hadir share. Tadinya mau hadir Pak, tapi ini macet banget, jadi kayak aduh gitu ya udah ke-stuck di jalannya arahnya ya udah ke tempat Bapak tuh arahnya macet banget ya Pak tadi. Jadi kayak di map merah banget. Jadi tapi mudah-mudahan tidak mengurangi intensi untuk hadir di acara yang sangat penting ini. Jadi tadi saya baru dengar sepotong sebagian dari Bapak Ibu, tapi kan di grup kita walaupun saya jarang komen, tapi saya selalu membaca dan sebenarnya ada rasa gimana. Karena sebetulnya di bulan April kalau mau cerita sedikit, saya bisa share sedikit di sini bahwa sebenarnya banyak masukan dari think tank kepada pemerintah saat April 2025 itu. Ya, kita benar-benar waktu itu rapat sangat intensif untuk memberikan masukan dan kita kaget kayaknya kok masukan kita itu yang misalkan kita bilang jangan ini, jangan terima ini, yang kita terima hanya ini, kita nego ini. Ternyata yang ada itu malah yang jangan itu malah dilakukan gitu. Jadi kayak kita udah warning misalkan TKDN itu harus tetap direview secara limited kayak gitu. Jadi berkebalikan gitu, makanya cukup kecewa juga gitu Pak. Jadi halo, terdengar kan ya suaranya? Terus. Ya, lanjut Bu. Jadi kita waktu itu bilang kita harus tetap menjaga kedaulatan negara, tapi kita tetap harus smart negotiation. Waktu itu kuncinya adalah kita tetap mempertahankan posisi kita sebagai non-block, non-alignment, in multiple alignment in non-alignment. Jadi kita agar Indonesia tetap menjaga keseimbangan gitu. Terus kemudian untuk TKDN itu kita mungkin harus dipersimplifikasi karena memang mungkin ada beberapa yang terlalu rumit untuk pelaku usaha, tapi bukan berarti dihilangkan gitu. Terus untuk halal itu is a must, kita nggak bisa itu karena menyangkut istilahnya sovereignty kita juga sebagai penduduk muslim yang 90% gitu. Nah, itu udah kita ini tulis bahwa halal itu ini. Kita tapi untuk misalkan hal-hal yang bagus buat kita yang memang perbaikan seperti waktu itu mereka bilang banyak pembajakan, kan itu ada 11 pasal ya. Banyak pembajakan gitu. Ini. Nah, itu kita harus perbaiki. Kita bilang kita bisa perbaiki hal yang memang Indonesia di dalam posisi yang memang harus memperbaiki seperti itu. Nah, tapi tadi TKDN kita bilang tetap harus dipertahankan, tapi direlaksasi, dipermudah seperti itu. Terus kemudian pokoknya banyak banget dan kita juga minta waktu itu ada ASEAN Emergency Summit untuk bagaimana ASEAN tuh posisinya terhadap tarif ini. Jadi kita nggak bisa sendiri, Indonesia tuh harus punya teman lah gitu, entah ASEAN atau BRICS atau apa. Jadi kita bilang regionalism itu harus digunakan untuk menghadapi ini. Jadi nggak cuma bilateral gitu, tapi setidaknya kita sebagai ASEAN ngobrol dengan Vietnam tuh apa, dengan Malaysia apa. Jadi kita nggak action sendiri-sendiri gitu. Nah itu juga udah kita usulkan juga gitu. Kita jangan action sendiri. Nah ini kenapa kok sekarang mati ya regionalism dan internasional. Nah lewat WTO. Jadi kenapa sih kita juga nggak memanfaatkan, waktu itu kita bilang harus memanfaatkan jalur multilateralisme sebelum menandatangani bilateral ini. Kita harusnya bikin consultation entah dengan ASEAN regional, BRICS atau apa, terus juga dengan WTO karena di dunia ini kan aturan trade itu ada gitu loh. Kalau ada sengketa-sengketa dan perdagangan gitu. Nah itu, dan kita mengusulkan ASEAN Emergency Summit gitu. Tapi sepertinya kita juga nggak tahu ya, rekomendasi, dulu tuh rekomendasi langsung direspon dan langsung kita tahu follow up-nya. Nah kalau sekarang tuh nggak tahu nyampainya di mana, nyangkutnya di mana, walau alam karena saya tidak mengurus adminnya ya. Jadi memang channel atau channeling dari rekomendasi untuk masuk itu juga sekarang jadi kendala seperti itu. Jadi itu ya, jadi mau cerita sedikit itu. Jadi artinya bahwa kita sudah
melakukan upaya-upaya gitu untuk mendorong gitu. Nah, terus kemudian apa namanya, untuk sedikit cerita, kami coba analisis data. Sebenarnya kenapa sih pasar AS ini begitu penting buat kita? Sebenarnya kalau kita lihat di sini dia 10%-an ya dari AS itu kan kita tahu sebenarnya pasar terbesar kita itu sebetulnya kan Asia Timur ya. Asia dan Timur Tengah maksudnya. Asia dan Timur Tengah itu hampir 70% sebenarnya pasar ekspor misalkan. Nah, Amerika Tengah, Australia, dan Afrika itu hampir mirip-mirip di sekitar 2-2,8% gitu. Nah, jadi arti dari Indonesia untuk Amerika ini adalah share-nya untuk di kita untuk ekspor tuh 10% gitu. Nah, apakah kita siap kehilangan 10% ini? Apakah segitunya ya kan? Karena alasan pemerintah ingin menyelamatkan 4 juta tenaga kerja. Jadi kalau reason dari pemerintah itu dia mau menyelamatkan 4 juta tenaga kerja dari industri tekstil. Karena kan yang kita bilang kesuksesan itu kita bisa 0% untuk tekstil dan garment di mana itu menyelamatkan 4 juta lapangan kerja gitu. Nah, apakah 10% ini semua kita selamatkan atau seperti apa? Nah, itu kita juga harus cek ya, harus kritisi gitu. Nah, lanjut kalau impor bagaimana? Nah, kalau untuk impor Amerika Serikat sendiri saat ini itu di posisi 6%. Jadi ada lonjakan, ada lumayan naik dari 2025 itu dari 5 ke 6 ya. Jadi pangsa tertinggi di 2020 pernah 6,23 dan ini lebih tinggi dari Australia, Afrika maupun Amerika Tengah. Namun lebih rendah dari Eropa, Asia dan Timur Tengah. Pangsa impor terbesar kita sebetulnya masih dari Asia dan Timur Tengah yang mencapai 75 sampai 85. Jadi sebenarnya pangsa impor dari AS ini tidak begitu tinggi, tapi ini barang loh ya. Nah, untuk jasa kita nampaknya saya belum selesai ya mengolah semua data neraca pembayaran. Untuk jasa kayaknya kita ketergantungannya lebih tinggi terutama ke jasa teknologi. Sebenarnya kalau barang memang Amerika Serikat sendiri itu tidak terlalu tinggi ya untuk share impor, tapi mungkin ada alat-alat kesehatan yang masih dikuasai teknologi tinggi Amerika dan alat-alat pertahanan, mungkin industri pertahanan ya yang memang cukup strategis. Jadi walaupun 6% tapi mungkin itu cukup strategik gitu. Nah, kalau investasi seperti apa? Kan yang kita banggakan kemarin kita bisa paket investasi. Nah, Amerika Serikat sendiri itu sejak tahun 2025 memang ada lonjakan ya. Sebelumnya tuh 2,57, di 2025 memang Amerika lebih banyak share-nya 8,15. Mungkin ini efek dari tarif tapi mereka juga mau invest di Indonesia. Jadi mungkin ini ya saya yakin kita harus netral ya lihat positif negatifnya gitu. Jadi, nah yang harus kita tagih nanti janjinya apakah paket investasi yang ditawarkan itu memang benar-benar atau hanya janji surga saja. Karena memang Amerika pernah membatalkan yang apa tuh namanya yang investasi di dimethyl ether ya itu mereka membatalkan gitu. Terus iPhone juga cuma janji-janji aja padahal iPhone marketnya terbesar di Indonesia. Jadi yang kemarin 38,4 berapa juta US dollar itu apakah akan terrealisasi dan dalam sektor apa aja itu harus kita kejar sih. Maksudnya kita harus make sure juga kalau memang maksudnya gini supaya kita kalahnya nggak kalah-kalah banget. Ini bicara kalau misalkan kita nggak bicara tadi impeachment atau bicara pembatalan renegosiasi ataupun apa. Nah tapi tetap kan cepat atau lambat mau ada atau tidak itu kita harus memperjuangkan gitu apa yang mereka janjikan juga bukan cuman kita gitu kan. Jadi dari sisi investasi sebetulnya ya investor terbesar kita itu memang bukan Amerika Serikat ya gitu. Dia share-nya di 8%-an. Ya investor terbesar kita itu ASEAN dan juga negara-negara seperti Cina ya. Ya memang meningkat banget, melonjak banget ya investasi dari ASEAN dan China sebenarnya gitu. Jadi memang investasi Amerika itu mungkin tapi ada peningkatan yang cukup signifikan memang dalam investasi AS gitu. Nah tapi kita belum lihat lagi ya Pak Awali kalau kita kan selalu lihat gimana alus keluarnya. Jadi investasinya masuk tapi kan kita bayar primary income itu kebocoran devisa juga seperti itu. Dan terakhir mungkin dari saya kedaulatan dari sisi kenapa kita tuh Amerika masih menjadi ini karena dia masih punya monopoli power dalam dolar kan selalu. Jadi bagaimana gerakan kita untuk yang lain ya selain tadi kita membatalkan ini kan tarif. Nah, tapi jangan lupa juga kita sebetulnya ada jasa ya bahwa kita ada tergantung di jasa teknologi dan lain sebagainya kepada mereka dan juga ada kedaulatan keuangan. Jadi bagaimana kita juga mengurangi
ya itulah yang diversifikasi dolar, dedolarisasi. Jadi kita LCS. Nah, Amerika itu udah turun share-nya di dunia 47% menjadi 46%. Dan yang meningkat itu euro, Japanese yen sama renminbi itu mengalami peningkatan dengan Singapura dolar dan mata uang lain-lain. Jadi memang sebetulnya Amerika ini juga harus kita punya bargaining position yang lain selain trade, yaitu dari dolarnya dan kepemilikan bonds-nya. Jadi kita juga lihat sebenarnya kepemilikan bonds Amerika itu ya dari Cina juga, negara-negara Asia itu memiliki bonds US juga. Jadi kita harus memainkan game lain instead of trade. Jadi harus lebih luas gitu loh. Jadi nggak cukup dengan game trade ini aja, karena kan yang Trump gunakan lebih banyak tarif and trade. Nah, kita bisa melawan juga dari channel yang lain di arsitektur internasional, karena saya bidangnya keuangan internasional ya, itu tadi dedolarisasi. Sebenarnya kalau kita bisa bicara lewat BRICS gitu, bagaimana kita dedolarisasi dengan ASEAN, kita QR code sudah di berbagai negara, terus macam-macam. Nah, tapi kan tadi ada kedaulatan setiap QR itu harus ke Amerika. Jadi mereka juga udah memberikan blackout di kita gitu. Apa memasang ranjau-ranjau juga ketika kita mau pakai melawan dengan ini, mereka udah siapin ini kayak gitu. Jadi memang itu yang trikinya di situ sih. Jadi tapi gitu, kita harus nggak boleh kehilangan cara ya, selain tadi kita gunakan membatalkan, tapi kita juga harus memperjuangkan bukan cuma di trade tapi di keuangan dan jasa juga gitu. Jasa juga kita masih banyak PR ketergantungan ke teknologi Amerika. Seperti nanti kalau Amerika tiba-tiba matiin Google kita, matiin WhatsApp kita nggak punya local area network untuk membackup secara kedaulatan teknologinya. Jadi itu yang harus kita pikirkan.